Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pintu untuk buat jalan-jalan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan, dulu dan selamanya Tuhan, tetap sama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kami ingin memegang perintah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, atas kesehatan, atas nafas yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Tuhan yang tahu pergulatan hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ini, kami pujian-pujian ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Saya kerjakan komputer. Terima kasih Lili sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui puji-pujian. Mari karena kita juga nggak banyak, kita rileks aja, santai aja. Kita hari ini akan diberkati oleh saudara kita yang sudah berada di tempat yang lumayan jauh dari New York, tetapi masih teringat pada kita selalu, masih bersama kita selalu. Malam hari ini kita akan dilayani oleh saudara Budi. Silakan Bud. Shalom. Shalom Bud. Semua bisa dengar suara saya ya? Ya, jelas. Oke, ya. Terima kasih Ko Peter udah kasih kesempatan saya untuk istilahnya berbagi. Meskipun kita termasuk sibuk ya, masih ngurusi baby dan segalanya. Tapi puji Tuhan, saya kasih kesempatan. Kalau yang belum kenal,
Ini si Renard di sini. Ya. Say hi. So cute. Ya, Renard biasanya temenin saya kerja. Dan ini saya di istilahnya ya ruangan khusus untuk saya punya untuk kerja, untuk tempat ya istilahnya barang-barang saya lah. Anyway, mungkin yang belum kenal saya, saya Budi. Saya sekarang tinggal di daerah namanya Apex, North Carolina. Udah pindah ke sini sekitar tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Ya kita dulu melayani di New York juga cukup lumayan lama. Anyway, saya mau relax juga untuk berbagi sharing firman-Nya, jadi nggak terlalu berat-berat banget soal ini, cuma istilahnya perenungan saya hari-hari ini. Tapi sesuatu yang kadang simple itu jawabannya cukup kompleks kadang. Ini satu pertanyaan yang saya mau sekedar throw on the floor untuk everybody, untuk setiap orang boleh pikirin bersama. Siapa Tuhan kita itu? Siapa Tuhan bagi kita itu? Kadang pertanyaan simpel gini, kita bingung jawabannya itu. Benar nggak? Tapi satu hal, coba kasih saya waktu 1-2 menit untuk mikirin apa Tuhan bagi saya gitu. Siapa Tuhan kita? Saya ada 3 poin untuk malam ini. Sebenarnya banyak ya, Tuhan itu siapa bagi kita banyak. Tapi yang saya mau bagiin malam ini itu ada 3. Pertama, menurut saya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Gitu. Nah, satu poin soal juru selamat. Saya mau bawa soal, ya mungkin kita banyak rata-rata dari Indonesia ya, mungkin 100% dari Indonesia ya. Indonesia mengakui 5 agama dan 1 kepercayaan, ya kan? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sekarang Konghucu mau mulai digabungin ya. Terus habis itu juga aliran kepercayaan seperti kejawen dan sebagainya. Pernah dengar istilah banyak jalan menuju Roma? Kita orang Indonesia sering dengar, dan banyak istilah ngomong banyak jalan menuju surga gitu. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Bagi kita orang Kristen itu nggak pas, ya kan? Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa tidak ada jalan lain ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Di Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya kan? Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu." Sebenarnya ini soal identity crisis for our God, untuk Allah Tuhan kita. Sering ini juga terjadi di United States juga, di Amerika juga. Saat kita ngomong thanks God gitu, atau kadang let's pray to God. Which God you talking about? Ya kan? Which God you talking about? Kalau kamu ngomong sama orang India misalnya gitu, when kita tanya, oh thanks God gitu, mungkin dia pikirannya God-nya dia. Padahal dengan kata word God atau Tuhan atau Allah, itu satu word.
Atau kita ngomong sama orang Muslim gitu, ya kan? Ya, kita ngomong puji Tuhan atau ya thanks God gitu. Dia God-nya menurut kalian itu sama atau enggak dengan kita? Jadi sometimes kita orang Kristen itu terlalu istilahnya mengeneraliskan juga hal ini, tapi dengan tanpa sadar bahwa kita itu mengungkapkan sesuatu yang salah gitu juga. Karena saat kita ngomong thanks God gitu, mungkin perspektif dia God-nya mereka gitu, atau tergantung dengan aliran mereka gitu, atau juga kita ngomong sama orang ateis gitu, yang istilahnya nggak percaya Tuhan, asal sekedar ngomong aja gitu. Jadi siapa Tuhan yang kita kenal gitu, ya kan? Sebenarnya gampang, kayak istilah analogi yang gampang itu sebenarnya seperti gini. Saya pakai nama saya aja. Berapa banyak orang yang punya nama Budi di Indonesia? Ya kan? Itu sebenarnya kan gampang. Nah, itu juga berlaku sama Tuhan kita gitu. Saat kita ngomong, oh thanks God gitu ya kan. Saat kita juga ngomong, oh iya Budi, kamu kenal Budi nggak? Budi siapa ya kan? Di New York aja mungkin ada berapa puluh Budi ya kan. Nah, ini identitas yang sering kali kita itu lupa terapkan di dalam pemikiran kita. Tuhan siapa yang kita ngomong Tuhan itu? Ya mungkin tergantung lawan ngomong kita, tapi ya sebagai orang Kristen, kita juga harus ngerti gimana memposisikan bahwa Tuhan yang kita sebut itu Tuhan yang mana. Ya. Oke, next point. Kita mau ngomong, nanti saya bahas gimana caranya, siapa Tuhan kita itu. Nah, yang paling gampang sebenarnya ngomong siapa Tuhan kita itu punya Allah yang namanya, yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus, yang juga kita tahu bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu identitas yang kita pakai. Karena Tuhan kita punya story dan punya istilahnya punya identitas yang nggak bisa ditiru dengan dewa-dewa gods yang lain gitu, ya kan? Jadi coba berusaha kadang kalau ngomong gods gitu ya, aku sendiri kadang bersalah juga gitu. Kita mikir gods itu yang gods yang mana gitu. Sometimes kita juga harus be spesifik ngomong di sana. Nah, poin yang kedua, siapakah Tuhan bagi kita? Ya kan? Saya juga mau menemukan bahwa Tuhan itu Allah pada masa kini, gitu loh. Apa itu maksudnya, ya kan? Nah, mungkin ada yang mau bawa Alkitab, mungkin bisa bukain Keluaran 3 ayat 14. Komputer boleh bantu ya? Boleh. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 ya, Bud? Keluaran pasal 3 ayat 14, betul? Yep. Ya, oke. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku," lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Thank you, Robito. Dalam bahasa Inggrisnya, itu very specific gitu. Jadi saya bacain dalam bahasa Inggrisnya. God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to Israelites. I am has sent me to you." So,
Yang kita dulu pernah baca bahasa Inggris ya, I am who I am. Ini sebenarnya statement yang paling membingungkan dari salah satu konteks yang Tuhan katakan kepada Musa, ya kan? Maksudnya apa? Aku adalah aku, gitu kan? Tapi bahasa Inggrisnya I am who I am, gitu loh. I am itu adalah present tense dalam bahasa Inggris. Yang pernah belajar bahasa Inggris yang pakai grammar pernah tahu kan? Present tense itu mengartikan bahwa saat ini aku adalah Allah, gitu loh. Nah, poin yang saya mau bawaan bahwa Tuhan itu saat ini itu adalah Allah. Mau bagaimanapun kondisi Anda, Tuhan itu tetap Allah. Ini yang poin dari I am who I am, ya kan? I am who I am. Kalau bahasa Indonesia aku adalah aku, nggak terlalu spesifik gitu loh. Kalau di bahasa Inggris kan I am itu present tense, bahwa mengatakan bahwa saat ini aku adalah Allah dan aku adalah aku, gitu. Itu maksudnya. Dan diterjemahkan lagi juga di dalam bahasa Inggris yang lain itu I will be, I will be who I will be. Jadi aku adalah yang masa depan dan masa depan, gitu. Jadi very very spesifik bahwa aku adalah Allah saat ini dan Allah yang masa depan sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong, banyak orang ngomong bahwa agama atau orang Kristen itu adalah orang yang ketinggalan zaman, orang yang udah nggak ngikuti zaman, ya kan? Sebenarnya salah, gitu. Karena Tuhan itu selalu di depan kita dan Tuhan itu selalu ada saat ini bersama dengan kita, ya kan? Saat kita misalnya pun misalnya kita sakit atau kita sehat, Dia itu tetap Allah, ya kan? Saat kita kaya, kita miskin, Dia tetap kalah. Saat kita senang atau susah, Dia tetap Allah. Saat ini, saat dimana kita ada saat ini. Karena kita manusia ini terperangkap di dalam ruang waktu saat ini. Nggak mungkin kita di masa depan. Kita juga nggak bisa ke masa lalu. Karena kita terperangkap di saat ini, maka Allah itu juga ada pada saat ini. Aku tahu ini kadang membingungkan, tapi coba dicerna lebih. Bahwa Tuhan itu, Tuhan yang ada saat ini. Dimanapun kondisi kita, dimanapun situasi kita, saat kita mungkin sekarang ada di rumah sakit, atau saat ini sekarang kita ada di rumah, atau sekarang kita lagi bekerja, atau sekarang kita lagi ngapain aja deh, Tuhan itu tetap Allah, ya kan? Jadi nggak ada istilah bahwa Tuhan itu ketinggalan zaman atau kuno. Makanya kadang pemikiran orang duniawi bahwa mengatakan bahwa setiap agama itu nggak relevan di zaman sekarang, itu salah. Karena statement Tuhan dikatakan di sini bahwa I am who I am. Apa yang terjadi sekarang, aku tetap Allah. Jadi Allah itu Allah masa kini, saat ini, apapun yang terjadi dia tetap Allah. Dan poin yang terakhir, bahwa Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Nah, pertanyaan pertama, apakah Tuhan itu benar-benar pegang kendali kehidupan kita? Ya, seperti tadi Ko Peter bilang, pindah state, ya kan? Jangan pindah dari New York atau pindah kemana gitu. Apakah Tuhan suruh kamu pindah ke sana? Gitu? Apakah memang Tuhan suruh kamu untuk tetap di New York, atau apakah jangan-jangan malah itu keinginan daging kamu? Jadi benar-benar saat yang kita mau bahwa siapa Tuhan bagi kita, Tuhan itu yang pegang kendali kehidupan saya. Kalau dalam perenungan saya, kehidupan saya dan sekeluarga, saya selalu menempatkan Tuhan di tempat pertama. Apa yang Tuhan mau jalankan dalam kehidupan kita sekeluarga, kita berusaha mendengar atau peka dengan rencana Tuhan. Tapi terkadang manusiawi, kalau kita maksudnya pengen sesuatu, dan itu seakan-akan kita mau nyetir Tuhan aku maunya seperti ini gitu. Tapi kadang Tuhan tidak mau kasih gitu kan. Nah, manusia itu sendiri lebih
dominan gitu untuk hal itu. Tapi kalau saat manusia nggak ngelepas kendali itu, maka Tuhan nggak akan bantu kita. Jadi namanya istilahnya kalau kita di dalam kapal itu cuma ada satu kendali, gitu kan. Nggak ada namanya dua kendali, nggak mungkin jalan kapalnya. Kan? Mobil yang nyetir kan cuma satu, kecuali belajar mobil ya nyetir dua. Tapi yang logika yang maksudnya yang benar itu, kalau nyetir mobil atau kapal, yang pegang kendali kan cuma satu. Saat yang satu megang lepas kendali, yang satunya akan pegang. Nah, problemnya kadang ada pihak ketiga yang hendak mengambil kendali kehidupan kita, yaitu si iblis. Nah, ini lebih parah lagi. Cuma kebanyakan kalau kita semua kan istilahnya yang hari Rebo ini udah kenal Tuhan cukup lama, ya kan. Nah, problem yang saya bisa lihat itu bahwa yang pegang kendali kehidupan kita itu siapa gitu. Kadang nggak mungkin si iblis sih kalau kita sudah jadi anak Tuhan. Nah, problemnya antara diri kita atau Tuhan. Nah, ini yang boleh dijadikan perenungan buat kalian gitu. Ini si Vivi lagi datang. Aduh. Inilah kehidupanku kalau. Halo, Ve. Hai, Vivi. Ya, tapi sih down dulu ya. Iya, itu ada sih. Oke. Sampai mana? It's okay, santai aja, Bud. Nah, saat Tuhan pegang kendali kehidupan kita, ya kan? Itu Tuhan akan sediakan namanya provision untuk kita boleh, misalnya Tuhan suruh kita pindah gitu. Itu contoh yang paling gampang ya kan. Nah, kalau Tuhan suruh kita pindah, Tuhan akan sediakan provision. Tuhan akan sediakan jalan. Tuhan akan sediakan persediaan untuk kita. Jadi jangan, kalau Tuhan nggak suruh pindah, nanti kita akan terbengkalai gitu. Kita akan kewalahan sendiri. Karena ya itu Tuhan nggak nyuruh, ya kan? Nah, konteks di sini bahwa Tuhan itu seperti orang tua bagi kita. Kita ini anak-anak Allah, gitu, anak-anak Tuhan. Gitu. Tuhan nggak akan memberikan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Ya kan? Kita sendiri sebagai orang tua pasti kasihkan yang terbaik dong untuk anak-anak kita, ya kan. Kita kasih sekolah yang terbaik, kita kasih makanan yang terbaik, kita kasih memenuhi kebutuhan pokoknya yang terbaik deh, ya, pakaian yang bisa yang kita beli yang terbaik. Nah, demikian juga Tuhan gitu. Tapi saat Tuhan tidak pegang kendali, Tuhan nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi kalau kita biarkan Tuhan pegang kendali, Tuhan akan berikan yang terbaik. Itu sih menurut saya, ya kan, karena itu yang saya alami. Nah, mari kita baca di Galatia 2 ayat 20. Ini ayat terakhir. Oke, udah siap. Saya yang baca nggak apa-apa. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, karena kita yang tadinya udah ditebus sama Tuhan sebagai juru selamat, maka kehidupan kita itu bukan punya kita lagi. Sebenarnya kita biarkan Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Saya sendiri kadang masih struggle juga untuk istilahnya melepaskan gitu, ya kan. Kadang kita maunya seperti ini, maunya seperti itu. Tapi coba kita sama-sama belajar untuk istilahnya kasih kendali Tuhan. Tuhan, aku mau jalan sesuai dengan firman. Aku mau mengikuti rencanamu. Tapi kadang rencana Tuhan nggak enak awalnya, atau
Rencana Tuhan juga nggak sesmooth yang kita mau, atau nggak istilahnya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, tapi maksud Tuhan baik. Gitu. Seperti kita orang tua, kadang maksud kita baik, nyuruh anak kita belajar, tapi anak kita kadang nggak mau belajar kan. Belajar itu nggak enak gitu kadang. Ya kan? Sama, tapi ujungnya kan maksud kita baik gitu. Karena supaya anak kita boleh jadi pinter, bisa mengikuti pelajaran dan sebagainya. Nah, konteks yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tuh belajar gitu tentang kehidupan. Tapi kadang belajar tentang kehidupan itu nggak enak, ya kan? Tapi ya itu yang Tuhan mau kita belajar. Jadi demikian yang saya mau sharingkan, nggak terlalu banyak, dan semoga jadi berkat buat kita semua. Amin.